Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dua, kembali di Suara Semanda, suaramu, inspirasiku. Baik, kembali bersama saya pada kesempatan hari ini. Di Suara Semanda kali ini tetap menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa yang bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan pada kesempatan hari ini akan ada bintang tamu yang sudah kita kenal tentunya sosoknya, yaitu Bapak Kepala SMA Negeri 2 Subang. Baik, kita undang saja Bapak Kepala SMA Negeri 2 Subang, Bapak Edi Sugandi, SPD MPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak, kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Sehat, sepertinya terlihat lebih ceria ya Pak ya. Di 2023 ini, di tahun yang baru tentunya banyak sekali resolusi-resolusi yang akan Bapak laksanakan gitu ya, program-program kerja yang akan dilaksanakan. Baik, sebelumnya Pak, dalam kurun waktu mungkin sekarang Bapak sudah berapa tahun di SMA 2? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ini mungkin ada hal-hal yang perlu kita evaluasi Pak Ya. di SMA Negeri 2 Subang ini, kira-kira apa saja Pak? Banyak sebenarnya kalau kita berbicara evaluasi gitu ya. Dari mulai kinerja kita semua lah, karena ini Betul. bukan kerja perorangan, semuanya adalah kerja tim gitu. Kita punya teamwork yang bagus sebenarnya di SMA 2. Hanya bagaimanapun juga gitu, evaluasi itu merupakan hal yang penting. Untuk apa? Melihat kelemahan apa, sisi yang mana yang masih perlu dibenahi. Betul. Dari segi disiplin guru mengajar misalnya, Betul. dari administrasi, atau dari sisi keuangan, dan ini harus selalu kita evaluasi ya, bukan hanya dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi dalam tahun berjalan juga perlu untuk dievaluasi. Sangat-sangat penting ya Pak, Sangat-sangat adanya penting. evaluasi, terutama untuk memperbaiki kinerja kita Betul, betul. di tahun yang akan datang, Iya. terutama di tahun 2023 Ya, apalagi ini. kan ke depan di Juli 2023 kita sesuai dengan SK Kemendikbudristek Betul. bahwa SMA 2 sudah terpilih sebagai sekolah penggerak. Ya Pak, betul. Jadi bagaimanapun juga ini bukan main-main gitu. Betul. Ini adalah hal yang harus kita laksanakan secara matang, dipersiapkan dari hari ini sehingga pas Juli berjalan kita bisa sudah running sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, sebelum nanti kita membahas untuk sekolah penggerak Pak, mungkin peserta didik bahkan warga Semanda ya, seluruh warga 2 ingin tahu di tahun 2023 ini akan ada kegiatan apa saja Pak, terutama terkait dengan kegiatan program-program Bapak di SMA Negeri 2 Subang ini Pak. Kalau berbicara mimpi, terlalu banyak mimpi yang sebenarnya mimpinya banyak gitu untuk kita. Harapan terbesar ini, yang mimpi besar sebenarnya untuk kita semua sebagai tim, sangat bermimpi bahwa SMA Negeri 2 Subang ini menjadi top 1000 nasional. 1000 nasional. Ya, Betul. ini harapan besar ya. Nah, bagaimana mewujudkan top 1000 ini? Langkahnya yang harus sudah kita lakukan dari sekarang, mempersiapkan diri, mendorong para siswa untuk ikut masuk ke perguruan tinggi melalui jalur UTBK, dan mudah-mudahan tahun ini bisa bertambah lagi. Betul, betul. Jadi jumlah siswa kita yang bisa dan mau melanjutkan. Jadi jangan sampai cukup sampai SMA titik dan memang bekerja gitu ya. Tapi kalau cukup sampai SMA kemudian nganggur kan apalagi gitu. Nah, ke depan juga kita merencanakan bagaimana membekali siswa kita yang tanda petik gitu ya, dia tidak bisa melanjutkan secara ekonomis, tidak mampu, tetapi bagaimana kita membekali vokasi ini. Betul, betul. Dan ini sudah hampir 2 tahun kita dengan Pak Dimas gitu merencanakan ini gitu. Di 2 tahun ini kita planning ya, bagaimana dan apa yang kira-kira memang bagi siswa bermanfaat di dalam kehidupan nyata setelah lulus SMA ini. Termasuk juga di dalamnya bagaimana menumbuhkan karakter siswa.
Betul, betul. Jangan sampai ya buang sampah sembarangan. Program P5 itu adalah bagian yang pernah dan sedang kita laksanakan. Di mana? Di rumah. Ya, sekolah itu hanya bagian saja sebenarnya untuk mengakomodir itu gitu. Yang pada prinsipnya siswa semuanya sudah melakukan di rumahnya. Jangan sampai gitu buang sampah sembarangan, datang terlambat. Ya, jadi pola pembinaan karakter ini yang harus terus juga dilanjutkan, termasuk juga bagaimana mempersiapkan literasi numerasi untuk mempersiapkan ANBK. Itu Baik, barangkali yang ingin gitu mimpi kita selama ini. betul, betul, Pak. Selanjutnya, Pak, ketika tahun kemarin itu sudah dilaksanakan program Binkar, apakah di tahun ini akan dilaksanakan kembali? Oh, sudah senyum-senyum, Pak. Ya. Ya, para kakak kelasnya sudah pada senyum-senyum. Untuk program Binkar ini apakah akan dilaksanakan kembali atau seperti apa, Pak, dengan kemasan baru? Betul, mungkin? betul. Binkar itu harus terus dikembangkan dan dilaksanakan gitu. Untuk apa? Ya, pembinaan karakter itu banyak macamnya gitu. Kalau kita bisa, salah satunya yang sudah kita kemas kemarin misalnya. Ya, kalau misalnya nanti di tahun pelajaran baru untuk lebih meningkat lagi, maka proses perencanaannya harus dari sekarang. Nah, kegiatan-kegiatan Binkar ini akan sangat bermanfaat dalam rangka apa? Menumbuhkan disiplin waktu. Karena bagaimanapun juga kalau siswa sudah telat datangnya, kemudian dia leha-leha, apa yang ingin dicapai? Ya, jadi tidak kurang greget lah bahasanya gitu ya. Betul, Kurang Pak. greget dalam rangka tujuan untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu di SMA 2 ini. Nah, bagaimana greget itu dimunculkan? Ya kita coba untuk melanjutkan, kemudian tadi mengevaluasi lagi tambahnya seperti apa gitu untuk kegiatan Binkar ini. Itu barangkali yang perlu kita sama-sama kerja timnya, jadi membuat teamwork yang lebih handal lagi untuk mempersiapkan ini. Ada waktu kurang lebih lah sekitar 4-5 bulan ke depan. 4-5 bulan ke depan ya, Pak. Tapi kalau di tahun ini, Pak, ada rencana untuk membranding, misalkan kan meskipun sekarang ada zonasi ya, Pak ya. Ya. Ada zonasi. Kalau SMA 1 itu sudah terkenal dengan anak-anaknya yang misalkan apa ya? Kompetensi Rajin ya, rajin kompetisinya gitu. rajin gitu. SMA 3 misalkan dengan seninya, dan di SMA 2 sekarang masih tetap dengan olahraganya. Iya. Tapi ada tidak, Pak, untuk membranding SMA 2 menjadi sesuatu yang baru agar mungkin dalam zonasi ini kita bisa menyaring anak-anak yang memang mau dan Iya. berkualitas gitu. Betul. Ada keinginan gitu, keinginan seperti itu ada bagi kita. Sempat diskusi dengan tim manajemen sekolah gitu ya. Bagaimanapun juga siapa gitu pimpinan atau kepala sekolah yang tidak mau sekolahnya menjadi tanda petik mudah. Kalau untuk SMA 2 ini gitu ya. Betul. Kalau olahraga selama ini alhamdulillah lah kita dalam prestasi non akademis di bidang olahraga, insya Allah gitu. Dalam 1 tahun berjalan 2022 kemarin juga sangat banyak, alhamdulillah prestasi ini. Tetapi tadi untuk membranding ini kan bukan kerja dari kepala sekolah. Ini harus merupakan hasil dari pemikiran semua. Betul. Sehingga nanti kerjanya merupakan kerja tim yang betul-betul bahwa ini betul kepentingan kita semua gitu, bukan kepentingan kepala sekolah, bukan kepentingan Pak Dimas misalnya. Betul. Ya, atau kepentingan yang lain. Tetapi kita sama-sama untuk mendorong ini bahwa ketika kita kerja di SMA 2 Subang ini, bahwa semuanya potensi yang kita miliki kita tuangkan, kita curahkan demi kemajuan pendidikan khusus di SMA 2 Subang yang akan berdampak secara umum gitu tingkat kabupaten atau provinsi. Ini yang harus terus digiatkan, dimotivasi kepada teman-teman kita yang sama-sama memiliki tujuan, memiliki fungsi untuk mendidik, mengajar dan melatih para siswa. Betul, Pak. Oke, selanjutnya nih, Pak, ke pokok bahasan yang ingin kita bahas hari ini adalah mengenai sekolah penggerak nih, Pak. Ya. Sudah sejauh mana persiapan SMA Negeri 2 Subang untuk menyongsong sekolah penggerak ini gitu? Ya. Mudah-mudahan gitu hari ini tadi Bapak buka di web ya SIM PKB untuk sekolah penggerak. Alhamdulillah
persyaratan sudah dinyatakan selesai. Kemarin itu upload untuk keterangan kesehatan kepala sekolah. Dan tadi dilihat gitu hari ini di SIM PKB-nya sudah diterima, disetujui gitu. Nah, besok lusa ya kemungkinan kita akan mulai sekitar bulan Maret kalau tidak ada halangan itu akan ada mulai pelatihan tentang komite pembelajar. Betul. Dan ini adalah merupakan langkah persiapan. Kemarin kita sudah mengadakan rapat, briefing gitu ya, bagaimana langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan. Nah, kaitan kita sudah melaksanakan 1 tahun IKM level 2, ya Merdeka Berubah. Nah, ini bagian dari inilah yang sebenarnya nanti akan menjadi modal dasar bagi kita khususnya di SMA 2 Subang sebagai salah satu ya atau satu-satunya di Kabupaten Subang yang dinyatakan sebagai sekolah yang lolos di program PSP ini, program sekolah penggerak ini. Jadi mudah-mudahan 1 tahun ini di IKM level 2 ini menjadi bekal untuk melanjutkan dalam proses program sekolah penggerak ini. Baik, sepertinya ini sudah mulai menarik lagi ya Pak ya. Ketika sekarang kita akan menyelenggarakan sekolah penggerak, namun mungkin harus ada evaluasinya juga Pak untuk penyelenggaraan kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Subang. Iya. Kebetulan kan sekarang berarti sudah berjalan hampir 2 semester. Iya. Nah, apa yang harus diperbaiki ke depannya agar hasil dari kurikulum merdeka ini bisa nanti mendukung ke sekolah penggerak ini Pak? Iya. Dalam perjalanan 6 bulan atau 7 bulan inilah, 1 semester 1 kemarin ya di dalam pelaksanaan IKM level 2 di kita ya Merdeka Berubah ini ada beberapa hal yang merupakan bahan evaluasi kita. Pertama, harus dilakukan peningkatan kompetensi guru dalam hal mengajar. Jadi pola mengajarnya kan harus berubah juga gitu ya. Dalam pengelolaan kelas gitu akan berbeda. Dan ini perlu ya kita harus tingkatkan lagi mungkin juga nanti dalam bentuk in-house training atau workshop ya peningkatan kompetensi ini yang mudah-mudahan mindset yang paling utama ini adanya perubahan mindset guru dalam hal melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi kalau masih tetap ya balik lagi ke model-model lama artinya tidak mau berubah ya mungkin saja gitu ya. Ini harus terus-menerus diingatkan atau dilatih. Karena program pelatihannya kan bukan masa yang sebentar gitu ya. Jadi ini sudah terlalu lama, mau berubah itu kadang-kadang orang sudah enak atau di zona nyamannya masing-masing. Nah, bagaimana merubah mindset itu? Ini yang paling utama sebagai pembekalan bagi kita di awal untuk melaksanakan PSP ini. Baik Pak, untuk selanjutnya yang ingin ditanyakan itu SMA 2 itu sekarang sedang muncul orang Sunda mah haneut nak gitu Pak, melaksanakan pembangunan bahkan beberapa ruang kelas ini sudah selesai ya Pak untuk di rehab. Apakah di tahun ini ada rencana kembali untuk membangun ruang kelas kah atau ruang mana gitu Pak? Jadi program kita di 2023 kalau melihat data yang kita terima dari pemerintah, terutama ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemungkinan besar di 2023 ini kita berhenti dulu gitu ya. Karena memang juga kita capek lah. Salah satunya dalam capeknya apa? Karena membagi gitu, guru harus membagi tugas dengan tugas pokoknya, di samping juga harus melihat bagaimana proses ketika kemarin yang terlibat di P2AS ini. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hari ini Dinas Pendidikan Jawa Barat, itu di 2024 sudah mampu atau dapat mengalokasikan lagi, karena masih banyak di kita beberapa fasilitas yang sudah kedaluarsa lah, out of mode kalau kita melihat sudah ketinggalan gitu ya, ukuran standar segala macamnya sudah jauh dan perlu dilakukan renovasi besar-besaran sebenarnya, tetapi karena dana dari masyarakat di kita gitu sekarang tidak ada
ya bantuan dari masyarakat tidak ada, maka kita menunggu satu-satunya ya dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk apa? Merenovasi beberapa tempat ya yang merupakan tempat pembelajar, misalnya kelas di sebelah sana, kemudian di belakang lab, masih banyak ya tugas dan PR kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam proses perencanaan ini sehingga pada saatnya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ya Pak, harapan kita mungkin untuk guru, siswa dan semuanya juga SMA 2 di tahun 2023 ini bisa menjadi lebih baik lagi, dan tentunya untuk prestasinya semakin banyak. Alhamdulillah dapat kita lihat mungkin beberapa tahun ini sudah mulai ada peningkatan lagi ketika waktu itu kita corona, meskipun berimbas pada kegiatan pembelajaran, tapi untuk prestasi masih tetap bisa kita pertahankan. Betul. Dan mungkin Suara Semanda ini adalah hasil dari corona itu sendiri, dan semoga terus berjalan ya Pak ya. Betul. Dan harus ditingkatkan lah pokoknya gitu. Harus banyak resolusi yang baru juga mungkin ya. Nanti di 2024 akan ada resolusi apa, nanti Bapak akan kami undang kembali. Biasa awal tahun itu harus banyak bermimpi dulu ya Pak ya, supaya harus bisa. Punya mimpi orang itu. Cuma jangan mimpi terus jadi tidur gitu. Ini salah gitu. Mimpinya harus jadi pegangan, kemudian bisa diwujudkan. Betul Pak. Baik, Bapak terima kasih banyak untuk kehadirannya pada kesempatan hari ini. Ieu mah hapunten bilih gitu di ulam ka dieu teh saaya-aya, karena memang kita sudah beberapa bulan ya tidak melaksanakan Suara Semanda ini, dan hari ini dengan kondisi gedung yang sudah mulai bagus gitu ya, kita manfaatkan dengan baik. Semoga awet ya Pak tentunya. Iya, mudah-mudahan bisa menjaga para siswa ya semua. Kita menjaga bersama-sama, semoga tentunya program ini, gedung ini bisa memberikan satu kebermanfaatan untuk kita hari ini dan kedepannya tentunya. Baik, Bapak hatur nuhun pisan. Sama-sama. Dan untuk warga 2, saksikan terus Suara Semanda, karena akan banyak informasi yang akan disampaikan terkait dengan program-program sekolah untuk warga 2 tentunya. Dan pada kesempatan hari ini mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup saja podcast, bukan podcast ya, kalau Suara Semanda ini kita bentuknya talk show. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nuhun pisan Pak.